Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan dimasukkan surga. Saat Rasulullah hendak memasuki masjid, beliau melihat iblis berada di pintu masjid. Maka Rasulullah menegurnya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun berkata, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang-orang yang sedang tidur di situ," sambil menunjuk seseorang yang sedang tertidur di masjid. Rasulullah bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur? Padahal ia dalam posisi tidak sadar dan tidak takut kepada orang yang sedang sholat dan bermunajat kepada Allah." Iblis menjawab dengan licik, "Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang bodoh, tidak tahu syarat hukumnya sholat, tidak tumak ninah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk. Untuk merusak sholatnya bagiku sangatlah mudah. Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membenarkan sholatnya orang bodoh tadi." Itu sebabnya Rasulullah pernah bersabda, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maka dari itu, agar kita menjadi pribadi yang lebih berilmu, ada baiknya kita simak 7 amalan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. 1. Berwudu sebelum tidur. Berwudu adalah salah satu amalan sunnah yang dicontohkan Rasul sebelum tidur. Jika hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah ke sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan alasan berwudu sebelum tidur agar kita tetap dalam keadaan suci dari hadas saat tidur. Sebab kematian dapat menghampiri siapapun, kapan saja, di mana saja, termasuk saat tidur. 2. Membaca doa sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang kedua adalah membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Karena tidur adalah keadaan di mana seorang manusia antara sadar dan tidak sadar. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Beliau berkata, apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau membaca doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membersihkan kasur sebelum tidur. Bagi mereka yang hendak tidur, disunahkan mengibas kasur dengan bagian dalam sarungnya sebanyak 3 kali dan membaca bismillah. Hal ini dijelaskan pada hadis Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di antara kamu ingin mendatangi tempat tidur, hendaklah untuk mengibas kasurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena ia tidak mengetahui apa yang ada padanya. Lalu ucapkanlah Bismika Robbi wadu'tu janbi. Artinya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku baringkan punggungku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Amalan sebelum tidur berikutnya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur.
Ada pula keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, yakni perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan sampai pagi hari. Riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan berikut: jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan dapat mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum melaksanakan sholat Isya. Pada penjelasan hadis yang diriwayatkan dari Abu Barsyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan sebelum tidur Rasulullah yaitu menunda tidur sebelum waktu Isya. Jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat Isya atau terlewatkan ibadah wajibnya. Pada prinsipnya Rasul menganjurkan amalan ini agar sahabat tidak melewatkan sholat Isya. 6. Berbaring miring ke kanan. Amalan terakhir yang Rasulullah sunahkan adalah tidur menghadap kanan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan berbaring ke sisi kanannya dan berkata, "Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu dan mempercayakan urusanku kepadamu, dan aku memalingkan wajahku kepadamu, mengharapkan pahalamu dan takut hukumanmu dan mengandalkanmu. Tidak mungkin lari darimu dan berlindung pada orang lain. Kami berlindung hanya kepadamu. Aku percaya pada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau kirim." Hadis riwayat Bukhari. 7. Melakukan wasiat Nabi. Dalam kitab Duratun Nasikhin disebutkan sebuah riwayat bahwa pada suatu malam menjelang tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada istrinya Aisyah seraya berkata, "Wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal: sebelum mengkhatamkan Al-Quran, sebelum membuat para nabi memberi syafaat kelak di hari kiamat, sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho, dan sebelum melakukan ibadah haji dan umrah. Jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca sholawat kepadaku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu memohonkan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu telah melakukan haji dan umroh."